Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Salam sehat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran 2. Kemarin pembelajaran 1 ya, subtema 3, tema 6. Sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran 2. Ya. Nah, coba lihat di situ ada Dayu ya, namanya ya. Ada Dayu dan siapa? Lani. Ya. Sedang memegang apa itu namanya? Termos ya. Coba bagi bacakan dulu. Suatu pagi, Lani bergegas memasuki ruang kelas dengan membawa sebuah kotak. Ia segera menemui Dayu yang saat itu sudah ada di kelas. "Dayu, coba lihat, saya bawa apa?" tanya Lani sambil menunjukkan sebuah kotak. "Ah, kamu akhirnya mendapatkan botol minum tahan panas yang selama ini kamu idamkan, Lani. Bolehkah saya melihatnya?" timpal Dayu ikut senang. "Tentu saja, Dayu. Saya senang sekali. Akhirnya saya dapat menyimpan teh panas atau air dingin dari rumah agar saya masih bisa menikmatinya di sekolah. Nanti kita berbagi ya, Dayu," jawab Lani. "Sebenarnya saya lebih penasaran dengan cara kerja benda itu, Dayu. Bahan apa saja yang digunakan benda itu untuk menjaga panas dari air teh panas tidak keluar sehingga tetap hangat. Dan kamu pun tetap dapat memegangnya tanpa kepanasan," jawab Dayu. Nah, di dalam kotak ini ada brosur yang menggambarkan bagian-bagian benda ini. Nanti kita lihat ya. Tetapi saya bawa sebuah artikel yang kurasa juga menarik untuk kita ketahui. Sejarah termos. Nah, benda ini pun sebenarnya hampir sama dengan termos yang bisa kita pakai untuk menyimpan air panas. Nah, maukah kamu membaca bersama saya? Tanya Lani. "Tentu saja," jawab Dayu bersemangat. Nah, sekarang ya. Nah, bacalah bacaan yang terdapat dalam buku siswa pada halaman 145 tadi ya yang bagi bacakan. Coba kita lanjut. Nah, coba lihat di situ. Benda apa ini? Apa gunanya? Termos. Ya, gunanya untuk menyimpan air panas. Nah, ini ceritakan kepada temanmu apa yang kamu rasakan saat memegang benda ini. Coba kamu jawab, apa yang kamu rasakan ketika kamu memegang benda itu atau termos ya. Iya, memegangnya tidak panas ya. Walaupun air di dalam termos itu panas. Ya. Nah, sejarah termos. Nah, nih. Nanti kamu baca di buku siswa ya. Nih, sejarah termos. Nah, nanti ini Pak Egi di screenshot ya. Kamu dibaca dan disimak baik-baik, difahami sejarah termos ini ya. Dan setelah itu nanti biasa di situ ada berdasarkan bacaan di atas, tuliskanlah hal-hal penting pada setiap paragraf dengan menggunakan kalimat lengkap. Nah, tuliskanlah pada tabel berikut. Nah, di situ ya. Hal pentingnya saja. Paragraf pertama, kedua dan ketiga. Nah, kalimatnya di situ ditulis. Nah, dan yang di bawahnya juga ya, rangkailah kalimat-kalimat yang berisi informasi penting ya dari paragraf di atas menjadi sebuah tulisan, satu paragraf yang menggambarkan isi dari bacaan di atas. Itu boleh kamu
ngarang ya, mengarang ya, menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Nah, kemudian di situ ada pertanyaan ditulis 1 sampai 3 ya, sampai 4. 1 sampai 4. Ya, apakah fungsi sebuah termos ya? Nanti kamu isi. Nomor 2, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Nah, ada di sini, lihat ya. Ada di sejarah termos ya. Silakan dipahami dulu, nanti itu diisi. Nah, kemudian ayo membaca. Nah, di sini penggunaan benda konduktor dan isolator nih. Ya, kamu sudah tahu bahwa panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, ingat kembali apa yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, pikirkan bersama dalam kelompok kecil. Nah, barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah itu? Nah, nih, lihat situ ada gambar apa? Ya. Nah, iya ya, ada panci, ada selimut ya. Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Nah, selimut mengharap merangkap ya. Memerangkap ya. Selimut memerangkap udara. Nah, udara adalah isolator sehingga tidak mengantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Terbuat dari apakah panci? Ya, panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan pengantar panas yang baik. Panci akan mengantarkan panas ke makanan yang dimasak. Nah, pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Kemudian di situ ada mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat mengantarkan panas. Nah, mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Nah, karena itu ya, mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai pengantar panas. Dan dari uraian di atas, kamu sudah tahu mana bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Selain selimut dan panci, tentu kamu dengan mudah menjumpai penggunaan benda yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kadang kan kita melihat ya, ada panci yang ada telinganya, yaitu nah di situ telinganya bahannya logam tetapi ada semacam plastiknya ya, supaya kita memegang panci itu tidak panas ya. Ketika panci itu panas, kita pegang tidak panas karena ada di situ ada isolator ya, bahan isolator ya, bahan plastik supaya tidak panas. Nah, ini berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Nah, kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Nah, tuliskan pada tempat yang telah disediakan di sini ya. Seperti biasa, ini kayak dibuat sebuah kartu ya. Kayak dibuat sebuah kartu ya, kemarin boleh ya ditempel di buku ya. Nanti ini ada 4 paragraf. Nanti kamu ditempel di buku. Nih yang ini. Nanti Pak Igi untuk tugas-tugas hari ini yang harus kamu baca dan kamu isi dan ditulis ya. Nanti di screenshot Pak Igi kirim di grup WhatsApp ya. Nah, mungkin materi hari ini itu saja untuk pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 2 tema 6 subtema 3 ya, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Silakan untuk absen ketik di kolom komentar ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat bertemu kembali sampai hari-hari selanjutnya. Saya berpesan jagalah kesehatan ya, tetap di rumah, jangan banyak keluar, tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker ya.
Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.